Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Hamparan bumi Serambi Mekah yang agung kini berselimut duka. Setelah bah yang dahsyat itu surut, yang tersisa hanyalah bentang alam berwarna coklat pekat. Sebuah permadani lumpur yang menelan rumah, harapan, dan nyawa. Di tengah keheningan yang hanya dipecahkan oleh raung tangis yang timbul tenggelam, seorang wanita berdiri tegak, menolak untuk roboh di bawah beban kenyataan. Namanya Lastri. Matanya yang kini cekung didera kelelahan dan kelaparan yang tak lagi dirasakannya, memindai setiap inci dari kekacauan di hadapannya. Hatinya adalah sebuah ruang hampa yang menuntut diisi kembali oleh kehadiran dua sosok yang paling dicintainya. Seorang suami pendamping hidup dan seorang putra kecil yang baru duduk di bangku kelas 5 SD. Bagi Lastri, waktu telah berhenti saat gelombang hitam itu datang menghantam. Para petugas berseragam dan relawan berompi jingga telah berulang kali menghampirinya dengan nada suara yang syarat akan simpati namun tegas. Mereka menyampaikan nasihat agar Lastri mulai melapangkan dada, menerima kemungkinan terburuk yang telah menimpa ribuan jiwa lainnya. Mereka memintanya untuk beristirahat, untuk sekedar membasahi kerongkongan yang kering. Namun semua kata-kata penghiburan itu memantul sia-sia di hadapan keyakinan Lastri yang membatu. Lastri bersikuku dengan kesaksian yang dianggap gila oleh akal sehat di tengah gunungan batang kayu raksasa yang tercabut dari akarnya dan tumpukan puing yang menjulang. Ia mengklaim telah melihat putranya, bukan sebagai jasad yang kaku, melainkan sebagai sosok yang hidup. Lastri bersumpah telah melihat anaknya berlari kecil, bahkan terdengar sekelebat tawa riang yang janggal di tengah atmosfer kematian. Baginya, penglihatan itu adalah bukti mutlak bahwa buah hatinya masih bernafas, menunggunya di suatu tempat di balik kekacauan ini. Bagi orang lain, keyakinan Lastri tak lebih dari mekanisme pertahanan jiwa yang rapuh akibat trauma hebat. Mereka memandangnya dengan tatapan iba yang bercampur dengan vonis yang terucap bahwa Lastri telah berhalusinasi. Seorang tetangga yang dihormati, Pak Yuda, sempat mencoba mengetuk hati warga lain yang tersisa di pengungsian. Ia meminta agar mereka meluangkan sedikit kepedulian untuk menopang Lastri melewati masa kegelapan ini. Permintaan yang mulia namun sulit dipenuhi. Di tempat itu, setiap jiwa memikul gunung kesedihannya masing-masing. Para tetangga itu sendiri terlalu sibuk mengais-ngais sisa-sisa keluarga mereka yang hilang, tak lagi memiliki ruang batin untuk menampung duka orang lain. Lastri pun terisolasi dalam keyakinannya sendiri. Hari berganti membawa serta hiruk pikuk yang berbeda. Deru mesin kendaraan berat dan sirene pengawalan membelah udara yang lembab. Iring-iringan orang nomor 1 di negeri ini melintas, meninjau luka yang mengangah di tanah Aceh. Semua mata tertuju pada konvoi megah tersebut, berharap pada bantuan dan janji pemulihan. Semuanya kecuali Lastri. Bagi Lastri, kehadiran simbol kekuasaan negara tidak memiliki arti apapun dibandingkan dengan pemandangan yang tertangkap oleh sudut matanya. Di kejauhan, di balik tumpukan batang pohon gelondongan yang telah ditandai dengan nomor-nomor inventaris oleh petugas, ia melihat suaminya. Pria itu tidak sedang berlari atau tertawa seperti putranya dalam penglihatan sebelumnya. Lastri melihat suaminya terduduk, bahunya terguncang hebat dalam tangisan yang bisu. Didorong oleh lonjakan adrenalin yang mengalahkan rasa lelah, Lastri berlari. Ia menerobos lumpur setinggi betis, mengabaikan teriakan relawan yang memperingatkan jangan ke arah situ karena berbahaya. Namun sesampainya di balik tumpukan kayu bernomor itu, yang menyambutnya hanyalah ruang kosong dan jejak lumpur yang tak tersentuh. Bayangan itu lenyap
menyisakan Lastri yang kembali dianggap kehilangan akal. Kegagalan itu tidak mematahkan semangatnya, justru memperkuat dan memperkeras tekadnya. Keyakinan bahwa suami dan anaknya masih hidup di suatu tempat yang tersembunyi mendorong Lastri untuk mengambil keputusan nekat. Ia memutuskan untuk meninggalkan area pencarian utama. Ia akan berjalan lebih jauh menuju ke hulu, menelusuri ujung dari jalur longsor dan banjir bandang yang telah memporak-porandakan desanya. Lastri berjalan menjauh dari keramaian posko, memasuki zona sunyi di mana kehancuran terasa lebih purba dan menakutkan. Tanpa disadarinya, langkah kakinya yang tertatih tidak hanya diamati oleh mata manusia yang memandangnya dari kejauhan dengan rasa khawatir. Ada pasang mata lain, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini yang telah mengamatinya sejak bencana bermula. Sebuah entitas tak kasat mata, sebuah keberadaan gaib yang tertarik pada energi keputusasaan telah menguntitnya. Entitas ini menginginkan sesuatu yang dibawa Lastri tanpa sadar. Sebuah benda kecil, warisan keluarga yang terselip di balik pakaian yang kotor. Sebuah jimat kuno. Jimat itulah yang menurut kepercayaan leluhur memiliki kekuatan perlindungan. Entitas itu berhasrat merebutnya, dan menculik Lastri adalah satu-satunya cara untuk memisahkan benda itu dari pemiliknya. Namun sebelum Lastri melangkah terlalu jauh ke dalam kesunyian yang berbahaya itu, takdir menariknya kembali pada realitas yang kejam. Seorang relawan senior mencegatnya dengan wajah mendung. Dengan bahasa tubuh syarat permintaan maaf, relawan tersebut menyampaikan berita yang selama ini ditolak oleh Lastri. Jasad suaminya telah ditemukan, terhimpit di bawah reruntuhan bangunan dan juga batang-batang kayu bernomor yang tak jauh dari rumah mereka. Dunia Lastri seketika runtuh. Kabar itu menghantamnya lebih keras daripada air bah. Dalam detik-detik kehancuran itu, sebuah kesadaran mengerikan merayap di benaknya. Ia teringat pada jimat yang dibawanya. Lastri mulai percaya pada bisikan-bisikan bahwa jimat itulah yang telah menyelamatkannya seorang diri, membiarkan keluarganya terseret arus kematian. Rasa bersalah yang luar biasa benar-benar menenggelamkan Lastri. Lastri tidak menginginkan keselamatan ini. Ia meraung dalam hati, mencoba merobek jimat itu dari lehernya, berniat membuangnya jauh-jauh. Ia ingin melepaskan perlindungan itu. Ia ingin mati. Dengan putus asa ia mencoba menyerahkan dirinya pada bahaya yang masih mengintai di reruntuhan, berharap dapat menyusul suami dan anaknya. Namun setiap upaya untuk mengakhiri hidupnya selalu digagalkan oleh serangkaian kebetulan yang aneh. Seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang memaksanya untuk terus bernafas. Kini dengan kepastian kematian suaminya, harapan Lastri menyempit pada satu titik cahaya terakhir, putranya. Ia kembali pada ingatan tentang tawa anak itu di tengah puing-puing. Jika suaminya telah tiada, maka putranya haruslah tetap hidup. Ia duduk bersimpu di atas tanah basah, menolak beranjak, menatap kosong ke arah horizon yang mulai gelap. Dan di sanalah di ambang batas antara kesadaran dan keputusasaan, keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Bukan entitas gelap yang tadi mengintai, melainkan sebuah kehadiran lain. Dari kejauhan mendekatlah sesosok figur putih tak berwujud jelas, namun memancarkan ketenangan yang agung. Sosok cahaya itu tidak datang sendiri, ia menuntun seseorang. Mata Lastri melebar, nafasnya tertahan di tenggorokan. Di hadapannya dituntun oleh cahaya putih itu berdiri putranya, nyata, hidup. Meski kotor dan tampak bingung, anak itu utuh, tak kurang suatu apapun. Pertemuan itu terasa surrealis, sebuah keajaiban di tengah ladang pembantaian. Saat tangan kecil putranya menyentuh kulitnya yang dingin, Lastri tahu ini bukan lagi halusinasi. Tanginya pecah, bukan lagi tangis duka, melainkan tangis kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa hebatnya.
Pada momen itulah Lastri menyadari bahwa perlindungan sejati tidak pernah datang dari benda mati yang tergantung di lehernya. Dengan tangan gemetar ia melepaskan jimat warisan itu. Tanpa keraguan sedikit pun ia melemparkan benda itu ke dalam kubangan lumpur pekat, membiarkannya terkubur bersama masa lalu dan entitas gelap yang menginginkannya. Lastri memeluk putranya erat-erat di bawah langit Aceh yang mulai menampakkan bintang. Dalam hati yang masih terluka karena kehilangan belahan jiwanya, namun dipenuhi rasa syukur atas kembalinya sang buah hati, ia bersujud. Ia memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada sang pemilik kehidupan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pelindung yang maha berkehendak di atas segalanya.